Dia diminta untuk memandang Arsy. Arsy itu istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menceritakan, panjang ceritanya, pernah kita bahas di awal. Lalu aku pun memandang keagungan Allah hingga napasku terasa hilang. Lalu aku pingsan. Kemudian aku diilhami untuk mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Setelah membaca berulang kali, lalu aku pun sadar kembali seperti semula. Jadi kalau kita ruku, Bapak Ibu, menatap tempat sujud kita di sajadah itu, kalau orang dikaruniai kekhususan Allah, dia akan melihat bukan lagi sajadah yang dia lihat. Dia diperlihatkan oleh Arsy, di atasnya langit ketujuh. Dia akan diperlihatkan istananya nanti di akhirat. Pingsan beliau sebagai isyarat fana, kosong dan sirna dari keakuan diri. Lalu sadar dari pingsannya sebagai isyarat baqa. Kalau kita pingsan berarti merasa fana, menyatu dengan Allah. Sadar dari pingsan berarti kita sudah baqa, abadi bersama Allah. Apabila seseorang sudah mengalami pengalaman batin seperti tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi rasa cinta, mahabbah yang sangat dalam. Jiwanya tenang, tentram, terjaga, sadar, takjub, sesekali dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa semua siapa di sekitarnya, apa di sekitarnya. Puncak segala kenikmatan itu manakala orang itu diberikan karunia untuk merasakan sesuatu yang ada di langit. Badannya ada di bumi tetapi perasaannya ada di langit. Inilah yang disebut dengan maqam tamkin. Ya. Bukan lagi maqam talwin. Talwin itu masih berubah-ubah, berwarna-warni. Tapi kalau tamkin itu sudah permanen. Keteguhan hati yang tegar. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban dan misteri kehidupan. Orang ini sudah seringkali menikmati akhiratnya datang lebih awal. Bagi orang yang dicintai Allah, dunia ini tidak lagi 100%. Kadang-kadang 25% akhiratnya itu datang menemani dia. Badannya di bumi, menginjakkan kakinya di bumi, duduk di sela-sela kita, tetapi perasaannya ada di langit, diapit oleh para malaikat. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban. Inilah yang disebut dengan divine knowledge, ilham, inspirasi cerdas yang muncul spontan, analisis yang tajam dan tepat, jitu. Kenapa? Karena mendapatkan bisikan dari alam khayal. Di dalam salah satu qaul dikatakan, tidak seorang hamba pun yang ruku kepada Allah secara hakiki tanpa dia hiasi dengan cahaya keindahan, dinaungi dengan naungan keindahan, didandani dengan dandanan orang-orang yang dipilih. Kalau orang ruku, dia seperti bukan lagi berdiri di bumi, dia berada di sela-sela malaikat langit. Ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Barang siapa yang memenuhi makna pertama, maka yang kedua menjadi benar. Di dalam ruku terdapat adab dan di dalam sujud terdapat keakraban.
Barang siapa yang tidak memperbaiki adabnya atau rukuknya, maka ia tidak layak untuk akrab dengan Allah. Maka rukuklah dengan rukuk yang tunduk sepenuhnya kepada Allah, dengan hati yang merasa hina dan malu di bawah kekuasaannya, merendah kepadanya dengan seluruh anggota tubuh, sebagaimana orang takut dan berduka karena luput mendapat faedah orang-orang yang ruku. Jadi kalau orang ruku, hilanglah dunianya, muncullah akhiratnya. Dan itu kelihatan orang yang ahli ruku. Rabi'ah al-Adawiyah menghabiskan malam hari hingga fajar hanya dalam satu ruku. Mulai sudah salat Isya, ruku sampai menjelang subuh. Ketika waktu subuh tiba, ia menghela napas panjang dan berucap, "Ya Allah, betapa orang-orang ikhlas telah berlalu dan meninggalkan kami. Sempurnakanlah rukukmu dengan meluruskan punggung. Turunlah dari keinginanmu di dalam melaksanakan penghormatan kepadanya selain dengan pertolonganmu. Jauhilah dengan hati dari was-was dan tipu daya setan." Pesannya Rabi'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan hamba-hambanya sesuai dengan kadar ketundukan mereka kepadanya. Makin tunduk kita kepada Allah, makin hilang bumi ini, makin hilang dunia ini. Dia akan menunjuki mereka ke prinsip-prinsip tawadu dan khudu sesuai dengan kemunculan keagungannya di dalam sir. Inilah Bapak Ibu, semoga kita ruku dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.